Guys, bertemu lagi di channel saya Heri Sahrijal, Kalimantan Jejak Petualang. Nah, ini kawan-kawan, saya mendapatkan tulang rusa atau tulang kijang, yang mana tulang ini didapat dari hasil berburunya orang Punan. Nah, tulang ini sangat berharga kawan-kawan, karena tulang ini digunakan untuk obat bagi orang pintar ataupun supranatural yang bisa mengetahui tentang tanduk rusa ini atau tanduk kijang ini. Nah, ini kawan-kawan ya, jangan lupa subscribe saya Heri Sahrijal bersama suku asli Dayak Punan Batu Kalimantan Timur di channel saya Heri Sahrijal Kalimantan Jejak Pertualangan bersama suku asli Dayak Kalimantan. Nah, ini kawan-kawannya, kita lihat ini tulang rusa ini didapat mereka dengan cara berburu kawan-kawan, berburu dengan sumpit. Dengan sumpit ini ada dua, ada tulang apa namanya nih, tulang rusa ataupun tulang kijang, bilang orang sini payau, binatang payau. Yang menarik sekali kawan-kawan dari tulang ini, menurut orang pintar supranatural, ini tulang ada manfaatnya dan faedahnya kawan-kawan. Nah, ini dia. Satu, dibuat untuk kalau orang yang tahu, dibuat untuk namanya raja kawan-kawan. Ujungnya ini bisa dipotong untuk jimat, bilang orang-orang yang tahu membuatnya. Dia dirajah dulu di Banjarmasin di Kalimantan Selatan, di tempat gurus kumpul sana, dirajah, ujungnya dibuat semacam ilmu kekebalan. Nah, ini kawan-kawannya. Dan yang satu lagi menariknya, kadang-kadang tulang rusa ataupun tulang kijang ini, ya kan kawan-kawan, susah didapatnya kawan-kawan karena binatangnya cukup liar. Hanya dengan keahlian berburu dengan sumpit dan senjata kaliber, kemungkinan kita bisa baru mendapatkan binatang tersebut, karena binatang ini terlalu liar di hutan Kalimantan. Nah, ini kawan-kawan, tanduk ini kebanyakan biasanya dia bercabang bercabang dua. Kebanyakan tuh kadang-kadang dia begini aja kawan, dua begini. Nah, begini, dua begini. Ini kan nih, saya geser dulu kawan-kawan ya. Nah, saya geser biar lebih jelas videonya. Nah, ini biasanya kebanyakan rusa itu dia bercabang cuma dua begini aja kawan-kawan. Ini contohnya kawan-kawan ya. Nah, ini saya kasih besar. Nah, begini batasnya, begini kawan-kawan. Nah, tanduk rusa kebanyakan bercabang dua, bercabang empat, ya kan kawan-kawan, bercabang 6. Itu dari kebanyakan rusa yang ada di hutan-hutan Kalimantan. Dan kebanyakan mereka yang dapat dari berburu, menyumpit, itu kebanyakan dapatnya begini kawan-kawan, bercabang dua aja. Contohnya begini, nah begini, terpotong begini kawan-kawan. Nah, ini seginilah dia. Nah, beginilah saya video ya, begini cabang dua, ini begini, berarti satu kawan-kawan ya, dua. Ini dua kan kawan-kawan. Nah, ini batangnya, nah sampai sini, nah terpotong sini kawan-kawan. Nah, itu bercabang dua, namanya tanduk rusa bercabang dua. Dan yang anehnya kawan-kawan, ini tanduk rusa dia bercabang 3.
jarang terjadi dan didapat sama orang kawan-kawan. Nah, kawan-kawan lihat, hitung tanduk ini, tanduk rusa dan kijang ini bercabang 3. Nah, 1 2 3. Betul kan kawan-kawan? Kebanyakan rusa itu bercabang 2, kijang itu bercabang 2. Berarti kalau dia 2, berarti kalau dia kiri kanan misalkan begini kawan-kawan. Nah, contohnya begini kawan-kawan ya, saya akan contohkan. Nah, ini gini deh. Nah, gini ya kawan-kawan. Nah, berarti bercabang 2. Berarti begini kawan-kawan ya. Nah, di kepala rusa atau kijang tersebut bercabang begini kawan-kawan, bercabang 2. Berarti dia kan 2 4. Kebanyakan begitu kawan-kawan. 4 2 2 4. Kadang-kadang 4 4 ini dia bercabang 3 kawan-kawan. Coba kawan-kawan lihat ya. Nah, ini saya hitung ya. Nah, kalau dia bercabang 2 dia begini bentuknya kawan-kawan. Nah, ini kawan-kawan ya. Ini dia bercabang 2 namanya begini. Nah, ini. Nah, kalau ini kan bercabang 3 kawan. Saya hitung 1 2 3. Cukup unik kawan-kawan. Dan tanduk rusa ini begitu banyak manfaatnya untuk obat bagi orang supranatural yang tahu dengan khasiatnya dirajah untuk obat. Dan ini untuk hiasan atau cenderamata bisa juga kawan-kawan. Ini dia semacam ini kan, ini dipotong segini kawan-kawan, dibuat mata kalung, dikasih manik. Nah, dipotong sininya kawan-kawan, dipotong lagi sininya, dibuat manik, jadi dia membentuk tajam, dipotong kalau segini kawan-kawan. Ibaratnya begini, saya tutup kawannya, dipotong begini ya. Nah, potong ini kan dia bentuk tajam kawan-kawan. Nah, dibuat mata kalung. Dan untuk gagang parang kawan-kawan, misalkan parang ataupun pisau raut, parang itu dibuatkan gagang, dipotong segini kawan-kawan. Nah, dipotong segini ya kawan-kawan ya, potong sampai sini. Tanduk rusa ini tahan, dia sejenis kayak keramik batu kawan-kawan. Kawan-kawan lihat lah, keras sekali nih. Nah, keras tanduk ini. Dan tanduk ini mempunyai manfaat yang sangat besar ini, karena barangnya ini cukup langka untuk di Kalimantan. Di tengah hutan alam belantara aja yang ada barang kijang atau rusa tersebut. Dan dia kalau dibuat untuk gagang parang dipotong kawan-kawan segini, dia potong kawan-kawan. Saya kasih pembatasnya. Nah, gini deh, dipotong segini kawan-kawan. Nah, ini dipotong segini ya kan. Nah, ini dipotong, jadi bisa untuk gagang parang. Ini pun bisa dipotong atau tidak, ini agak bagus nih, bisa tidak dipotong. Dari sini kita motong ya kawan-kawan. Nah, potong sini, misalkan dipotong sini, saya tutup gini kan. Ibaratnya kalau untuk gagang parang dia pas kawan-kawan. Nah, kita tutup ini, ibaratnya kita tutup gini lah. Nah, tutup. Nah ini kawan-kawan kan. Nah, dia pas untuk gagang parang. Coba kita tutup kawan-kawan. Nah, ini dia. Nah, kalau begini kan kawan-kawan untuk gagang parang. Jadi parang itu dimasukkan di sininya kawan-kawan. Ini contohnya ini mata tombak kawan-kawan ya, parang ya. Jadi dikasih masuk di sini kawan-kawan. Nah, sini dilubangin di sini, di dalam sininya nih. Nah, ini di dalam sininya, dalam tulang tengahnya ini dilubangin. Jadi parang itu dikasih masuk di sini kawan-kawan. Bentar kawan-kawan ya, tangan saya kena. Parang itu dikasih masuk di dalam tulang ini kawan-kawan, kasih masuk sini. Jadi ibaratnya begini dia. Nah, menyerupai parang. Nah, gitu kawan-kawan ya. Nah, begitu ya, menyerupai begitu dia nanti parangnya. Ini gagangnya. Nanti saya contohkan motongnya kawan-kawan. Itu ada parang di situ untuk gagang parang, ibaratnya beginilah kawan-kawan ya. Kita lihat ya, saya ambil parang. Nah, ini dia. Nah, ini parang kan kawan-kawan, ini parang. Nah, jadi dibuat begini kawan-kawan, seperti gagang ini, gagang parang yang aslinya nih. Jadi dia terbentuk nanti parang itu begini kawan-kawan. Nah, saya contohkan kawan-kawan ya, ibaratnya ini besinya masuk di sini. Nah, ini begini dia. Nah, kawan-kawan, jadi begini dia modelnya nanti kawan-kawan. Nah, itu dia. Atau dibalik begini, terserah kawan-kawan, bisa semua. Nah, begitu kawan-kawan. Saya tutup dulu ininya. Nah, kelihatan. Nah, itu kawan-kawan. Dipotong di sini kawan-kawan. Nah,
Jadi dia bisa untuk gagang parang nih kawan-kawan. Nah itu dia, itu parangnya kan kawan-kawan. Ini parangnya kawan-kawan lihat. Nah, itu kelebihannya tanduk kijang ini untuk gagang parang sangat efektif dan bagus. Nah, sangat tahan, dan ujungnya ini bisa dipotong untuk hiasan mata kalung kawan-kawan. Dan tengahnya ini bisa dibuat hiasan di dinding, digantung. Kalau di dinding dia begini kawan-kawan, digantung begini dia. Nah, kita bisa menggantung barang-barang sesuatu di mata tajamnya ini kawan-kawan. Nah, misalkan kita menggantung sesuatu, contohnya kita mau menggantung barang, jadi kita kasih berdiri begini kawan-kawan. Jadi kita bisa gantung barang-barang tersebut, contohnya ini kita bisa gantung di sini kawan-kawan. Nah ini kawan-kawan, dia sangkut kawan-kawan, ditempel di dinding. Nah itu kawan-kawan. Nah begitu ibaratnya kawan-kawan ya. Nah ini dia kawan-kawan. Nah dilengketkan di dinding. Kita kasih contoh di sini lah kawan-kawan. Kita kasih contoh di dinding sini, kita gantung gini dia. Nah, kita paku kawan-kawan di dinding. Jadi bisa di dinding gini kan, kita paku di dinding, dia bisa untuk menggantung barang-barang kawan-kawan. Ini dia paku di dinding. Nah misalkan begini kawan-kawan ya, digantung, kita bisa nyangkutkan apa-apa kawan-kawan. Semua barang kita bisa sangkutkan, ibaratnya contohnya saya sangkutkan gagang parang ini. Ini dia barangnya, kita sangkutkan, coba-coba saya sangkutkan dulu. Ini deh. Nah ini kawan-kawan ya, kita contohkan. Nah ini kawan-kawan, kalau kita paku di dinding, dia bisa menggantung parang kawan-kawan dan sejenis barang lain. Ini fungsinya tanduk rusa dan tanduk kijang ini kawan-kawan. Dan faedahnya sangat cukup banyak bagi orang-orang yang supranatural. Mereka bisa rajah untuk obat, untuk macam-macam kawan-kawan. Nah inilah kelebihan namanya tulang rusa yang ada di hutan Kalimantan ya kawan-kawan ya. Dan ukiran bentuknya pun sangat cantik kawan-kawan. Kawan-kawan lihatlah, di antara binatang hutan macam kancil ya kan, macam babi, dia yang paling unik ini tanduk kijang rusa ini. Ukirannya kawan-kawan lihat sendirilah, ukiran tanduk ini. Dia macam serat asli, bukan dibentuk oleh tangan manusia. Dia timbul di kepala binatang rusa tersebut alami, berbentuk macam uratan-uratan kayu kawan-kawan. Kawan-kawan lihatlah, ini secara dekat saya shooting. Nah ini dia. Nah dari ujung tanduk yang pertama, tanduk yang ketiga, kedua, seratnya pun unik. Dia berbentuknya, warnanya ada putih, kekuning-kuningan, ada hitam-hitamnya, ada kombinasi 3 warna nih, putih, kuning, hitam. Nah kawan-kawan lihat sendiri. Jadi dia macam akar kayu. Kalau sepintas selalu dilihat ya, dia di kepala binatang begini kawan-kawan, contohnya. Nah ini misalkan kepala binatang kan. Nah ini kepala binatang, dia di atasnya sini melengket. Nah, sewaktu didapat berburu ya dipotong, makanya dia ada bekas ininya kawan-kawan. Nah, ini asli dari sejenis keramik dia. Kita bilang keramik tidak juga, kita bilang batu bukan juga. Itulah kelebihan binatang tersebut. Dia punya kelebihan yang namanya tanduk rusa, tanduk kijang ataupun tanduk payau. Nah ini Pak Imran, tanduk apa nih Pak Imran? Tanduk kijang atau tanduk rusa ini? Nah rusa berarti payau Pak Imran ya. Oh iya, tanduk rusa. Ini tanduk bercabang 3 kawan-kawan, ngelihat sendiri, unik dan langka. Kebanyakan saya sering bertemu rusa itu, kadang-kadang itu dia bertanduk cuma 2 begini aja. Nah dia 2 begini aja, dia 2 ya kan, berarti 4, 6. Ini dia 3 nih kawan-kawan. Kawan-kawan lihat sendiri. Dan bentuk dia punya tanduk ini cukup unik nih kawan-kawan. Seratnya macam serat yang dibuat
manusia, tapi ini langsung tumbuh sendiri di kepala binatang. Itulah kelebihan binatang tersebut, bisa digunakan untuk obat tanduknya ini bagi orang yang tahu ilmu supranatural dan magis. Tanduk tersebut bisa digunakan untuk kekuatan ataupun untuk kekebalan dan lain-lain, untuk pemikat usaha di toko bisa juga kawan-kawan. Mungkin di daerah Jakarta, Medan, daerah Jawa, mungkin tanduk begini kayaknya langka kawan-kawan. Karena kan hutan di daerah kota Jakarta dan Jawa sekitarnya itu hutannya kan tidak alami lagi seperti hutan yang ada di Kalimantan begini kawan-kawan. Nah, ini hutan yang alami, ini pohon besar-besar begini kawan-kawan. Nah, jadi binatang ini termasuk binatang yang unik dan langka, diberikan Tuhan kelebihan. Dia mempunyai tanduk yang keras bagaikan batu dan bisa digunakan secara apa aja untuk dibuat obat, dibuat hiasan, dibuat mata kalung, dibuat untuk apa namanya itu yang untuk rokok itu, cerutu apa itu, dilubangin, bisa dilubangin sini, dibor, bisa untuk rokok itu dikasih masuk, itu cerutu kan namanya, saya lupa juga kawan-kawan. Dan bisa juga dibuat untuk gagang parang. Nah, ini seputaran tanduk kijang kawan-kawan. Jangan lupa kawan-kawan subscribe dan like-nya di video berikutnya. Heri Sahrizal, Kalimantan Jejak Pertualangan. Jadi durasi ini saya cukupkan aja untuk sekarang ini, ya kita lanjut uploadan yang video berikutnya kawan-kawan ya. Nah ya kawan-kawan, cukup sampai sekian. Inilah seputar tanduk kijang rusa ini yang begitu cantik dan begitu indah, dan mereka ada di hutan Kalimantan nih binatangnya yang cukup banyak, cukup unik kawan-kawan. Banyak betul fungsinya, untuk obat, untuk kekebalan, untuk hiasan, gagang parang dan lain-lain lah kawan-kawan. Inilah kelebihan tanduk rusa ini. Jangan lupa kawan-kawan ya subscribe dan like-nya video Heri Sahrizal. Assalamualaikum.